حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا ilaha illallah. Terus kalau tangan sama kaki sudah. Tangan itu kalau hadisnya Nabi, muslim sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi jangan gunakan tanganmu untuk membuat, jangankan mukul, membuat temanmu terancam. Karena mungkin kamu tukang pukul, sedikit-sedikit mukul, orang lain di sisimu terancam dengan kehadiranmu. Atau sedikit-sedikit mencaci, sedikit-sedikit mencela, orang di sebelahmu juga merasa terancam. Itu berarti bukan muslim yang baik. Jadi tangan jangan digunakan untuk mukul, untuk mendapat harta haram, untuk menyakiti orang lain, untuk mengkhianati amanat, untuk, kalimatnya Ghazali, menulis yang tidak pada tempatnya. Karena tangan itu kayak tadi, kayak lidah. Maka kita harus menjaga juga seperti lidah. Kaki jangan dilakukan untuk dua hal. Berjalan menuju kemaksiatan atau berjalan menuju penguasa yang zalim. Atau orang yang tidak layak dituju. Kenapa? Karena kalau kita menuju ke situ, katanya Ghazali, menunjukkan ketundukan, penghormatan. Kakimu jangan diarahkan ke sana. Meskipun mungkin yang di sana bisa membantumu, menolongmu banyak, tapi kalau sudah nyata kezalimannya, kakimu jangan diarahkan ke sana. Karena menunjukkan kepatuhan dan ketundukan. Nah, ini adab kepada teman. Cuma bahasanya Ghazali unik. Yang pertama, teman yang tidak pernah terpisah. Allah. Berarti adab kita pada Allah. Yang pertama harus tunduk kalau sama Allah. Tidak boleh tidak. Yang kedua, fokus hanya pada Allah. Tinggal kita ukur prosentasenya ya. Dalam sehari kita fokus pada Allah berapa persen. Di situ tampak ketundukan kita. Jadi dalam hal apapun hadirkan Allah. Semakin Allah banyak hadir, semakin kelihatan dekat tidaknya kita sama Allah. Yang ketiga, khusyuk sama khudu'. Khusyuk itu batinnya, khudu' itu lahirnya. Kayak kita sholat itu loh. Sholat itu harus khusyuk dan khudu'. Khusyuk itu batinnya tertuju ke Allah, fisiknya juga menunjukkan bahwa kita tunduk pada Allah. Makanya sholat itu tidak boleh ada gerak yang tidak perlu, yang tidak penting, yang tidak menunjukkan kekhuduan. Itu yang bikin para ulama, misalnya Imam Syafi'i merumuskan bahwa untuk menunjukkan khudu' jangan bergerak di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut misalnya. Itu dalam rangka khudu'. Kan nggak mungkin kita sambil sholat sambil pegang kipas sumuk Pak terus kipas-kipas. Ini kan enggak. Menunjukkan enggak khudu' itu namanya. Tapi yang gerakan tambahan yang memang dibutuhkan perlu tapi tidak mengganggu kekhuduan itu diizinkan. Kalau ada nyamuk pelan-pelan kita usir misalnya sekali. Tapi ya jangan ngusirnya dengan menunjukkan yang tidak khudu. Misalnya sebelum diginiin terus wah pipi mulus-mulus dianuin nyamuk. Tidak khudu itu namanya, tidak konsentrasi sama sholatnya. Bahkan tidak harus 3, sekali gerakan sekalipun kalau menunjukkan tidak khudu ya batal kan sholatnya. Kamu sholat tiba-tiba ngangkat jari tengah, wah gitu ya enggak. Ya batal, masa? Loh, cuma sekali loh Pak, belum 3. Iya, tapi ya gerakanmu begitu. Menunjukkan tidak khudu. Di hadapan Allah jangan macam-macam, kan itu namanya khudu. Kalau khusyuk, batinnya harus selalu madhep sama Allah. Terus segera. Kalau ngerti ada perintahnya Allah, segera. Apakah itu yang ibadah mahdhoh atau yang ghairu mahdhoh?
Yang ini Allah senang loh, segera. Jangan ditunda-tunda. Sopo ngerti sebentar lagi ada halangan. Mau sholat, nanti saja. Sudah mau ngangkat, ada tamu. Itu kan salah dewe, mau tidak segera. Akhirnya sholatnya kesusu-susu karena ditunggu tamunya. Karena sejak tadi tidak segera. Segerakan. Mau nulis, besok aja. Besok aja. Alah, besok sudah presentasi akhirnya. Ya wis lah sak tadi-tadine. Karena nggak segera. Untuk kebaikan segerakan. Terus termasuk kebalikannya, segera meninggalkan larangan. Kalau kamu ngerti itu dosa, segera ditinggalkan. Begitu ada kesempatan, cepet-cepet ditinggal. Begitu kamu sadar, waduh, kayak gini salah, sudahlah. Itu segera. Segera melaksanakan perintah, segera meninggalkan larangan. Gak usah nunggu, Pak masih muda, Pak nanti aja lah Pak tobatnya kalau sudah. Enggak, gak usah nunggu. Sekarang kalau memang kamu sudah sadar itu salah, segera ditinggalkan. Berusaha untuk meninggalkan. Terus tidak menolak takdir. Cirinya apa? Tidak gampang mengeluh, tidak gampang protes. Ya Allah, mengapa kok begini, mengapa kok begitu? Itu namanya sambat, tidak usah. Ridhoi saja apa keputusan Allah. Insya Allah nanti Allah meridhoi kita. Tidak gampang mengeluh. Kemudian ya senantiasa berzikir dan berpikir. Mulut kita fokus pada Allah, batin dan pikiran kita juga fokus pada Allah. Terus mengutamakan yang hak atas yang batil, itu pasti. Terus putus asa dari makhluk, tidak menggantungkan sisi hidup kita yang manapun pada makhluk. Semuanya kita gantungkan pada Allah. Bahasa lainnya putus asa dari makhluk. Sudahlah, tidak usah minta apapun pada yang selain manusia. Langsung selain Allah, langsung atau tidak langsung. Semuanya mintalah pada Allah. Itu putus asa dari makhluk. Terus risau, selalu malu karena merasa Allah selalu melihat kita. Terus tenang. Kenapa tenang? Karena kita punya Allah. Kalau kita merasa punya Allah, apa sih yang bikin kita galau? Kan tidak ada. Semuanya sudah atas skenarionya Allah kok. Nggak bikin sumpek. Kayak kita nonton film itu. Kita nonton film itu kan tidak kaget. Ada orang dibunuh. Biasa film, ada sutradaranya. Ini loh ada pembantaian di film. Kan biasa aja kamu kan. Iya film, tenang aja. Itu tidak beneran, ada sutradaranya. Hidup kita juga begitu, ada sutradaranya. Tidak usah galau, sudah ada yang ngatur. Tidak usah kagetan, tidak usah panikan. Hidup ini ada sutradaranya. Kalau kamu sadar kayak kamu nonton film itu loh. Nonton film horor kaget-kaget. Tapi kan biasa ya memang film horor. Dibikin kayak gitu sama sutradaranya. Masa kamu nonton film horor, ya Allah semoga film horor ini tidak menakutkan. Ya enggak. Ya film horor ya mesti menakutkan. Memang dibikin begitu, tapi kan kamu tidak sampai begitunya karena kamu tahu bahwa itu diatur oleh sutradaranya. Nah, apapun yang kamu alami dalam hidup ini, ingatlah itu sudah diatur oleh sutradaranya. Jadi tidak usah terlalu panik. Itu rumus selanjutnya. Maka tenanglah. Kalau ada yang tanya, Pak gimana ya Pak caranya bisa tenang? Ingatlah selalu bahwa hidup ini ada sutradaranya. Sudah ada yang ngatur. Terus yang terakhir tawakal. Tawakal itu ya monggo apapun yang terjadi serahkan kembali pada Allah. Sukses gagalmu, senang susahmu, serahkan kembali pada Allah. Itu namanya tawakal. Terus ini adabnya seorang alim. Saya tidak jelaskan detail, ini mirip-mirip sama taklim, mirip-mirip kayak di adabul alim wal muta'alim. Yang pertama, guru itu, kalian semua insya Allah pada saatnya jadi guru. Paling tidak buat putra-putrinya besok. Harus sabar, santun, tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa besar. Santun itu lemah lembut, tidak kasar. Dan sabar.
rumus pertama selalu harus sabar. Guru tidak akan sukses kalau tidak sabar. Terus tidak takabur. Cuma Ghazali ngasih tambahan rumus, kecuali pada yang zalim dengan tujuan menghapus kezalimannya. Kalau ada orang sombong, sekali-sekali kamu tunjukkan bahwa dia tidak paling tinggi. Saya loh ngerti ini, Allah itu sudah tak pelajari 10 tahun yang lalu misalnya. Itu jalan kabeh, dia tidak sombong lagi. Itu katanya Ghazali boleh. Jadi kecuali pada orang yang zalim, yang kita pinginnya dia tidak sombong lagi, biar dia sadar yang di atas dia banyak. Makanya ada ulama yang bilang bahwa sombong pada orang sombong itu sedekah. Saya maksudnya apa? Dalam rangka biar dia nggak sombong lagi, kita tunjukkan bahwa ada yang lebih tinggi, atau saya lebih tinggi dari kamu. Wah, alhamdulillah saya sudah khatam kitab ini. Wah, saya khatam itu 10 tahun lalu. Oh, itu kan sombong di atas sombong. Biar dia ngerti, enggak, kamu jangan sombong. Yang di atas kamu banyak. Tujuannya itu tidak semata-mata untuk membesarkan dirinya. Jadi tidak takabur yang jelas sikap dasarnya. Kalau ada orang takabur dan kamu bisa menasehatinya dengan menunjukkan bahwa dia tidak yang paling besar, kamu boleh melakukan itu, katanya Ghazali. Tidak banyak bersendagurau yang tadi, menyayangi muridnya semuanya ya, nggak pilih kasih. Nggak cuma yang cowok, nggak cuma sama siswinya, tapi siswa juga. Nggak cuma sama mahasiswi, yang mahasiswa juga. Jadi disayangi semuanya. Terus memperbaiki negara dengan cara yang baik. Iyalah, alim itu termasuk kelompok intelektual. Dia punya tanggung jawab sosial. Mengkritik negara boleh, mengkritik pemerintah boleh. Cuma katanya Ghazali dengan cara yang baik, tanpa marah-marah. Wong nasihati itu harus sabar. Kalau nasihati sambil marah-marah, apalagi maki-maki, itu sama kayak tadi, mencuci pakai air kencing. Nggak, nasihatlah, kritiklah kalau memang nggak cocok. Kalau negara nggak sesuai, kritiklah. Cuma tidak dengan marah-marah. Terus alim juga diantara cirinya adalah tidak malu untuk ngaku tidak tahu. Jadi kalau besok kalian jadi ulama, apalagi jadi ustadz, terus masuk TV, terus kebetulan di TV itu ada acara tanya jawabnya, nggak harus semua pertanyaan kalian jawab. Kalau memang nggak tahu, bilang aja saya nggak tahu. Kalau mau ya saya tak belajar dulu, besok tak jawab. Harus berani begitu. Nggak mentang-mentang kalian ada di TV terus ditanya apa aja dijawab. Terus keliru-keliru nggak apa-apa, yang penting jawab. Oh, itu merusak. Jadi alim itu harus mau untuk bilang tidak tahu kalau memang tidak tahu. Jadi sekarang budaya kalau sudah ustadz itu harus tahu segalanya. Saya tidak tahu rumusnya dari mana. Boleh tidak tahu, tidak apa-apa. Wah, kalau tentang hal itu saya belum mendalami, mohon maaf. Tapi kalau memang butuh jawabannya, saya lihat dulu di kitabnya, di bukunya. Nah, itu saya belajar dulu. Kalau mau nunggu, kalau nggak mau ya saya tidak tahu kalau sekarang. Itu kan tidak masalah, tidak sama sekali tidak menjatuhkan dirinya. Meskipun mungkin sama TV-nya, oh ini ustadz apa ditanya semuanya tidak tahu. Dan memang tidak tahu, tidak masalah. Daripada merusak. Jadi masuk neraka hanya gara-gara rating, kan tidak elok. Jadi ya wis tidak tahu, ya tidak tahu, jangan menyesatkan orang lain. Oke, terus ya kalau ditanya ya dijawab kalau bisa, memperhatikan dan memahami. Terus mau menerima hujah. Banyak sekarang orang sudah merasa pinter, jadi semua yang beda sama dirinya, hujah-hujah yang lain dianggap pasti salah. Pikirannya ditutup. Alim itu pikirannya terbuka, dia harus mau menerima hujah yang baru dari yang lain. Telinganya harus dibuka dulu bahwa setuju atau tidak setuju urusan selanjutnya. Cuma hari ini banyak yang tidak mau dan tidak tahan mendengarkan argumen hujah yang berbeda. Nah, itu bagi Ghazali berarti bukan adabnya seorang alim.
Terus mau menuntun muridnya, bisa mengarahkan muridnya. Ini harus diambil, kamu belajar ini dulu, jangan baca buku ini dulu, baca yang ini dulu, dan seterusnya. Mana yang dianjurkan, mana yang dilarang. Karena nanti alim itu yang nuntun murid. Dia harus bisa mengarahkan ke hasil yang maksimal. Murid juga harus ikut, karena yang lebih tahu alur keilmuan itu gurunya. Terus melarang murid sibuk dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah sebelum menyelesaikan yang fardu ain. Jadi murid harus diajar ngerti prioritas. Mana yang penting, mana yang biasa, mana yang sama sekali tidak penting, mana yang jangan. Itu sekarang banyak yang susah membedakan mana penting, mana tidak penting. Mana urusan urgent, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak penting sama sekali, mana yang ini iseng saja. Itu pelajaran tentang prioritas. Terus dirinya sendiri harus jadi orang soleh kalau menyuruh muridnya soleh. Dia harus berusaha untuk takwa sebelum menyuruh muridnya takwa. Dan melaksanakan apa yang diomongkan. Itu adabnya seorang alim. Terus ini murid pada guru, mirip kayak kemarin. Memberi hormat dan salam duluan. Tidak banyak ngobrol, tidak banyak bicara di hadapan guru. Tidak bertanya sebelum diberi izin. Kalau ini sudah kemarin dijelaskan panjang lebar. Tidak mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapan guru. Misalnya dengan berkata, pendapat si fulan berbeda dengan pendapatmu. Ini juga katanya Ghazali, mbok jangan ngadu gurumu yang lama dengan gurumu yang sekarang. Itu juga sebaiknya dihindari. Atau ngadu ulama yang lain, kamu adu dengan gurumu yang sekarang. Kok katanya Ustadz Anu kok begini Pak? Beda sama Bapak. Bapak ngerti enggak sih? Oh, itu. Ya, jangan. Nanti gurumu marah. Bapak ini baca buku enggak? Saya baca kok enggak begitu. Itu enggak. Jadi jangan mengadu gurumu dengan guru yang lain. Nadanya harus selalu nada tawadhu. Pak, saya baca buku kayak gini. Seperti apa ya Pak duduk persoalannya yang sebenarnya, kan itu lebih tawadhu, tidak harus nadanya konfrontatif. Terus tidak memamerkan pendapatnya sehingga menjatuhkan kehormatan gurunya. Kan mungkin gurumu tidak nambah-nambah bacaannya, kamu bacaanmu banyak, atau kamu ikut acara macam-macam, seminar internasional, seminar nasional, macam-macam di kelas. Gurumu yang sudah sepuh itu ya bahasanya itu aja sejak dulu. Nah itu terus kamu angkat tangan, Pak, Bapak kok masih itu aja yang diomongkan. Sekarang kan isunya sudah ini Pak. Oh, itu memamerkan kepandaianmu di hadapannya. Zaman saya kuliah dulu malah ada dosen yang kalau ngajar cuma dikte, pegang buku didikte itu. Nah, teman saya yang rodo usil angkat tangan, Pak daripada Bapak capek baca, saya bacain aja Pak. Ya, ada yang gitu dulu. Ada yang lebih usil lagi. Itu kan dulu pakai buku tulis, buku catatannya. Nah, dari mejanya beliau diambil buku catatannya. Nah, dosennya bingung, buku catatanmu di mana? Akhirnya kuliahnya libur. Karena buku catatannya hilang. Iya, zaman dulu usil karena saya jurusannya filsafat, jadi anaknya aneh-aneh. Ya, zaman saya ada loh, pas Jumatan itu khotibnya diinterupsi. Ya, saya enggak tahu punya teman sampai kayak gitu ya. Khotibnya kan lama itu. Jamaahnya gelisah, sudah mau jam 1 ini khotib enggak selesai-selesai. Dia angkat tangan, interupsi khotib. Luar biasa. Jadi duduknya sebelahku lagi, semua ngadep ke sini akhirnya. Jadi kan kadang-kadang khotib kan gitu, tidak sadar jamaah macam-macam. Dia pemberani, jadi ngadep itu. Ada yang lebih khas lagi, duduknya paling depan. Begitu khotibnya lama, dia berdiri, sajadahnya diambil, dikebut set, terus balik badan, suwi. Jadi
ya. Terus keluar dia dari masjid. Oke, ya. Jadi kalian tidak ada apa-apanya kalau sama yang kayak gitu. Oke, terus itu gaya-gayanya murid ya. Terus tidak bertanya pada teman duduk gurunya. Misalnya gurumu sedang duduk sama guru-guru yang lain. Gurumu kamu cuekin, kamu merasa ini yang temannya guruku ini lebih dahsyat ini. Terus kamu ngobrolnya hanya temannya gurumu. Itu kurang adab. Terus tenang, ndak tolah-toleh. Kalau sedang ngobrol sama gurunya, apa gurunya ngajar, fokus. Terus tidak banyak bertanya. Yang ketika gurunya sudah capek, sudah bosen, sudah ngerti gurunya ini mau banyak acara, sebentar Pak, tanya dulu Pak, sebentar. Nah itu, yo nanti lah kalau gurunya kelihatan lebih longgar waktunya baru kamu tanya. Terus ya tidak berburuk sangka pada gurunya. Kalau ada yang tidak dipahami atau bertentangan dengan penjelasan gurunya. Nanti di Bidayah itu banyak sekali cerita Ghazali tentang Musa dan Khidir. Karena guru itu kadang-kadang lebih ngerti. Murid hanya memahami sejangkau pemikirannya. Maka manutlah sama gurumu. Kayak ceritanya Musa sama Khidir. Nah, kamu juga kalau di rumah ketemu sama orang tua. Ya, sama orang tua juga harus ditata adabnya. Kalau ini mungkin sudah biasa. Dengarkan kalau orang tua ngomong. Meskipun kalian sudah S1, S2, S3, mungkin besok merasa lebih pintar. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu